أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أما بعد. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk kembali menuntut ilmu, mengkaji ilmu yaitu tentang materi sumber-sumber karakter seorang guru Al-Qur'an. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabiin dan tabiatnya, dan semoga sampai juga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Sebelum memulai pembelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kepada para ustazah dan ustaz semua untuk menyiapkan alat tulisnya, dan yang belum on kamera silahkan on cam dulu ya. Tanpa memperpanjang kalam, insya Allah kita langsung mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Zainal Arifin LC yang akan menyampaikannya. Falyatafaddal mashkuran. Baik, jazakallahu Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala yaumiddin. Aqulu inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, para mujahidah pendidikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Pertama-tama saya mohon maaf ya, share jamnya di jam 8 yang mungkin di sebagian orang nih jam sakral gitu ya, dengan berbagai macam aktivitasnya. Tapi tadi memang tidak ada pilihan lain. Ada beberapa hal yang perlu saya selesaikan secara mendadak ya, dan jam ini juga sebetulnya belum selesai, tapi alhamdulillah saya bisa hadir bersama teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Baik, tadi sudah diucapkan ya, Masya Allah, hari ini hari guru. Alhamdulillah ya. Meskipun sebenarnya guru tidak perlu hari tertentu untuk kemudian diapresiasi, untuk diberikan ucapan selamat, untuk diberikan hadiah. Ya. Guru itu adalah seseorang yang bahkan bisa jadi lebih penting daripada kedua orang tua kita. Ketika Imam Al-Ghazali membagi orang tua itu menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah orang tua yang melahirkan kita dan orang tua yang mengajarkan kita. Maka jika kita ingin mengambil perbandingan, maka orang tua yang mengajarkan kita itu jauh lebih bernilai dibanding orang
melahirkan kita. Apa? Sebab orang tua yang melahirkan kita adalah sebab adanya kita di dunia. Sementara orang tua yang mengajarkan kita adalah sebab kita bahagia di akhirat. Ini perbandingan yang sangat logis dari seorang ulama besar yang menunjukkan betapa pentingnya peran seorang guru. Bahkan kalau kita membaca sejarah dulu, Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel, sebuah benteng yang sangat rapat, yang sangat mustahil ya dalam benak para jenderal yang saat itu hidup. Tapi kemudian beliau menaklukkannya. Sebenarnya peran terbesarnya bukan ada di Muhammad Al-Fatih. Peran terbesarnya justru ada pada sang guru, ya, Muhammad Samsudin. Dr. Ali As-Solabi ketika menceritakan tentang kisah-kisah ini, beliau mengatakan Muhammad Al-Fatih itu adalah penakluk fisiknya Konstantinopel, ya. Tapi sebenarnya Al-Fatih al-Ma'nawinya adalah gurunya. Penakluk secara spiritual adalah gurunya. Ya. Dan memang demikian kondisinya ketika Al-Fatih itu sudah berputus asa dan kemudian dihujat oleh parlemen pada saat itu untuk segera menarik pasukannya yang telah menimbulkan banyak korban di pihak Turki Utsmani, maka kemudian gurunya masuk dan memberikan motivasi-motivasi. Gurunya kemudian berdoa kepada Allah dalam sholat malam yang sangat panjang agar muridnya diberikan kemenangan, sehingga kemudian Allah takdir bisa Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka tidak berlebihan jika Syekh Ali As-Solabi menyebutkan Samsudin, guru dari Muhammad Al-Fatih, sebagai al-maknawi, penakluk secara maknawi, penakluk spiritual ya dari kota Konstantinopel. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang karakter seorang guru yang ideal ya. Kita sudah sampai pada karakter sudah dan penuh kasih sayang juga sudah ya. Kemudian tawadhu ya, tawadhu. Apa tawadhu itu? Tawadhu itu ternyata bukan hanya sekedar merendahkan diri. Tawadhu itu adalah sikap pertengahan antara menyombongkan diri dan menghinakan diri sendiri. Jadi muslim itu tidak boleh dia mengangkat dirinya sendiri, tapi juga tidak boleh merendahkan dirinya sendiri, terutama di hadapan orang tua. Ya, betapa banyak saya melihat guru-guru begitu tunduk ya di depan para orang tua, kemudian mungkin karena mereka sudah membayar mahal dan lain sebagainya, itu tidak boleh dilakukan. Guru itu punya derajat, dia punya harga diri, dia punya kedudukan yang sangat tinggi, yang harus dijunjung oleh guru itu sendiri sebelum nanti orang lain kemudian memberikan penghargaan. Ya. Jadi bagaimana nanti orang lain akan memberikan penghargaan sementara gurunya sendiri tidak punya izzah di depan muridnya, tidak punya izzah di depan orang tua murid, tidak punya izzah di depan yang lain-lain, ya jangan salahkan kalau kemudian nanti muridnya tidak hormat, menghargai dan lain sebagainya. Memang harus bersikap tawadhu, tidak boleh sombong, tapi juga tidak boleh menghinakan diri kita sendiri di hadapan orang lain. Ya. Jadi tawadhu itu adalah pertengahan di antara sikap menghinakan diri sendiri dan mengangkat diri sendiri di atas kadar yang seharusnya. Ya. Sikap inilah yang kemudian menjadi karakter yang disukai oleh murid-murid kita. Saya yakin tidak ada seorang pun yang tidak suka dengan orang yang tawadhu. Hatta orang sombong pengen disebut tawadhu, kan begitu. Makanya orang-orang sombong itu kan sering mengatakan, kalau saya mah tawadhu, gitu ya. Makanya Syekh Athaillah As-Sakandari itu pernah menyebutkan, man asbata li nafsihi tawadhu'an fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Ya, ini bait nasihat Ibnu Athaillah yang dulu pernah dibacakan oleh Azam gitu ya. Oleh Azam dalam cerita ayat-ayat cinta gitu ya. Man asbata li nafsihi tawadhu'an fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Barang siapa yang menisbatkan
yang menganggap dirinya tawadhu, maka dialah sebenarnya orang yang sombong. Ya. Jadi sekali lagi, tawadhu ini adalah karakter yang disukai oleh mayoritas manusia. Orang yang tawadhu suka dengan orang tawadhu, orang yang sombong juga suka dengan orang yang tawadhu. Orang tua suka dengan orang yang tawadhu. Kita juga suka dengan orang yang tawadhu. Mungkin kita harus mengambil banyak pelajaran ya dari para ulama bagaimana ketawaduan mereka. Dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala misalnya, ketawaduan mereka luar biasa. Ada ulama yang saking tawadhunya bukunya tidak boleh dicetak sebelum beliau wafat. Ya, karena khawatir menjadi orang yang masyhur kemudian dia merasa ujub, bangga terhadap dirinya sendiri. Ada salah seorang waliullah dalam cerita Ibnu Al-Munkadir ya, ketika kota Madinah sedang terjadi kekeringan yang luar biasa, semua ulama, anak-anak, kaum wanita datang ke lapangan untuk sholat istisqa, tapi hujan tidak turun-turun. Orang yang menderita gara-gara kemarau yang sangat panjang di kota Madinah. Tiba-tiba pada suatu malam, ketika Ibnu Al-Munkadir duduk di tiang masjid, ya, sehingga tidak terlihat, ada orang masuk, orangnya biasa saja. Orang ini berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah hujan di kota Madinah. Dia mengulang beberapa kalinya, lalu suara turun, dia turunkan tangannya. Kan luar biasa. Sampai-sampai Ibnu Al-Munkadir kemudian berkata dalam hatinya, ini orang luar biasa. Semua ulama di kota Madinah berdoa pengen hujan, Allah tidak. Para wanita, orang-orang lemah, anak-anak diminta untuk berdoa kepada Allah, tapi hujan belum turun juga. Kenapa begitu orang ini berdoa, hujan tiba-tiba turun? Kemudian setelah ini seorang mungkin ya tukang sol di sana. Setelah ditanya tukang sol patuh, lalu mereka kemudian berdialog dan Ibnu Al-Munkadir bertanya, apa amalanmu sehingga engkau sekali mengangkat tangan doanya dikabulkan oleh Allah? Lalu dia balik tanya, doa yang mana? Itu pas antum berdoa minta hujan, tiba-tiba langsung turun hujan. Apa yang dilakukan orang ini? Orang ini langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak pernah keluar lagi. Ditunggu-tunggu nggak keluar lagi. Akhirnya besoknya Ibnu Al-Munkadir datang lagi ke rumah itu. Tapi orang itu tidak. Ya, setelah dia tanya tetangganya, ini kemana penghuni rumah ini? Jawabannya mengejutkan. Orang ini sudah pindah setelah bertemu dengan engkau. Ya, potret para aulia Allah itu yang tidak suka popularitas, yang menjaga ketahuannya di hadapan orang, tidak mau menjadi pribadi yang menonjol, tidak mau dikenal sebagai orang yang mustajab doanya. Kemudian setelah tahu bahwa doanya mustajab, dia lebih suka untuk pindah tempat ketimbang ada di tempat itu dalam keadaan orang-orang sudah tahu kisahnya. Yang luar biasa. Atau mungkin contoh dari Imam Ahmad, dengan mereka dengan gurunya Imam Syafi'i. Sampai mereka seling berbalas pantun ya, syair. Ya, nggak pakai cakep ya, pantun-pantun mereka nggak pakai cakep-cakep gitu. Mereka saling berbalas syair untuk memuji satu sama lain. Gurunya pelit pujian untuk muridnya. Ini ketawaduan yang luar biasa, ya. Muridnya juga tidak pelit pujian untuk gurunya. Ini ketawaduan yang luar biasa. Ini kita perlu belajar dari para ulama. Ya. Kemudian karakter yang berikutnya adalah sifat yang kooperatif, ya. Karakter guru yang ideal itu adalah guru yang bisa bekerja sama dalam sebuah tim, dan ini penting sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibaratkan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan.
seperti satu bangunan. Kalau saya boleh bertanya, ya, yang mau menyalakan mic-nya silahkan. Apa sih keistimewaan seseorang yang menjadi bagian dari sebuah kelompok dan menjadi satu bangunan yang utuh? Ya, teman-teman yang mau buka mic silahkan. Ya, kira-kira apa keistimewaan, apa keutamaan, apa manfaat, apa hikmahnya dari pernyataan Rasulullah, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan? Ada yang ingin menjawab? Oke, Ustadz dan Ustazah itu keramik, satu potong keramik, ya, yang tergeletak di halaman rumah, satu potong keramik. Dan kemudian ada tetangga, ini buat saya boleh nggak? Kira-kira mau dikasih nggak? Insya Allah dikasih ya, satu potong keramik gitu ya, yang tergeletak di depan rumah. Ada orang minta, insya Allah kita kasih. Ya, berapa sih harga keramik satu gitu? Tapi kalau keramik itu menjadi bagian dari bangunan, misalnya di teras rumah keramiknya, tuh tiba-tiba ada orang, boleh saya minta satu keramiknya. Pasti teman-teman nggak akan mau ngasih. Kenapa? Padahal itu sama-sama satu keramik. Nilainya juga ya tidak seberapa. Tapi ketika keramik itu menjadi bagian dari bangunan yang nilainya tidak akan sama dengan keramik yang tergeletak di bangunan. Begitu ya? Kira-kira analoginya seperti itu. Mukmin itu kalau jalan sendirian itu ada harganya. Tapi ketika dia ada dalam satu bangunan yang kokoh, itu dia nilainya lebih daripada mukmin tadi yang jalan sendirian. Ini rahasia pertama kenapa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain diibaratkan sebagai satu tubuh. Ya. Kalau tidak satu tubuh, nilainya ya lain, gitu ya. Kalau ada orang misalnya dalam bidang matematika, lalu dia ngajar-ngajar privat ya, tidak tergabung dalam satu sistem sekolah misalnya. Itu nilainya lain dengan seorang guru yang tergabung di dalam satu sistem sekolah. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bangunan itu satu elemen dengan elemen yang lainnya akan saling menguatkan, akan saling melengkapi. Kita itu tidak ada yang sempurna. Bahkan saking tidak sempurnanya, para ulama mengatakan sampai sekarang itu tidak pernah ada mujtahid mutlak yang bisa berijtihad dan mengeluarkan produk hukum sendirian. Jadi zaman sekarang orang kalau mengeluarkan produk hukum harus kumpul rame-rame dalam satu majelis. Misalnya majelis fatwa MUI. Kumpulan manusia, enggak satu orang. Kemudian majelis tarjih Muhammadiyah. Lembaga Bahsul Masail PBNU misalnya. Enggak bisa satu orang. Ya. Kenapa? Karena zaman sekarang semuanya serba terbatas. Pengetahuannya terbatas. Disiplin ilmu yang dikuasainya terbatas. Kalau seandainya tidak berada dalam satu bangunan yang saling melengkapi, saling menguatkan, maka tidak akan ada peradaban Islam, tidak akan ada produk baru dari hukum-hukum Islam. Ya. Ini kenapa diibaratkan satu bangunan? Karena mereka akan melihat satu sama lain, akan menguatkan satu sama lain. Begitu kan fungsi bangunan begitu ya. Jadi kalau kita melihat ada Ethernet ya, atau plafon yang kalau kena air itu sering bocor dan rapuh, itu tolong jangan disalahkan plafon. Karena plafon itu ya kalau kena bocor, diperhatikan kenapa ada genteng di atasnya. Kenapa yang di atasnya? Kenapa gentengnya bocor? Jadi sebagian kita ada yang lemah dengan sesuatu.
dalam sesuatu. Maka yang lemah itu kemudian ditutupi oleh yang kuat. Yang kuat itu kemudian di yang lemah. Nah, itulah fungsinya elemen-elemen dalam sebuah bangunan. Gitu ya. Elemen-elemen dalam sebuah bangunan. Nah, di situ pula seorang muslim, ya, di situ pula seorang muslim, terutama dalam kapasitas kita sebagai seorang guru, kan ada yang pinter dalam bidang ini, dalam bidang manajemen, ada yang hebat di dalam leadership-nya, ada yang hebat dalam kajian-kajian ilmiahnya, ada yang mapan dalam riset ilmiahnya, kan semua orang beda-beda, ya. Ada orang yang pinter tapi nggak ngerti metodologi ilmiah, itu banyak, termasuk beberapa kawan yang lulusan jebolan-jebolan pesantren itu pada bingung nulis skripsi, nulis tesis. Ini maksud variabel itu apa ya? Yang maksud metodologi itu gimana dan lain sebagainya. Ya, itu biasa terjadi gitu ya. Ada yang pintar metodologi tapi miskin, ya, tidak bisa membaca literatur bahasa Arab, tidak bisa membaca konsep-konsep fikih dan lain sebagainya. Kemudian dalam pendidikan ada ada banyak kelemahan yang kalau itu digabungkan akan menjadi sebuah kekuatan bangunan yang utuh. Ya. Ada yang kurang di sini, ya tambahlah dengan yang kita punya kekurangan ini diselesaikan oleh guru yang lain. Itulah satu tubuh. Ya. Maka penting sekali menjadi guru yang kooperatif, bisa saling membantu satu sama lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, bertolong menolonglah, bekerja samalah dalam hal-hal yang baik, dalam kebajikan-kebajikan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Baik, kemudian yang berikutnya adalah soal wara' dan zuhud. Ya, saya tidak akan panjang lebar membahas ini karena semua ulama yang karismatik, semua guru-guru yang dipuji-puji itu mesti semuanya adalah guru-guru yang wara' dan zuhud. Ya. Kalau wara' itu berarti meninggalkan yang haram, kalau zuhud itu berarti meninggalkan sesuatu yang tidak perlu baginya. Tidak haram, tapi dia tidak perlu. Ya. Ini setingkat di atasnya wara'. Jadi sekali lagi, kalau wara' itu adalah meninggalkan haram, maka zuhud itu meninggalkan hal-hal yang tidak perlu baginya, meninggalkan hal-hal yang memalingkan dari tujuan utamanya, yaitu merajut Subhanahu wa ta'ala. Kan kita ya di beberapa pertemuan sebelumnya pengen menjadi pribadi yang dicintai oleh murid-murid kita, pengen menjadi pribadi yang dicintai rekan kerja kita. Salah satu rahasianya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, izhad fid dunya yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau dalam persoalan ini, maka orang akan mencintai. Selamitan lah gitu ya. Kalau banyak minta nggak suka, ya. Manusia itu beda, banyak diminta semakin suka dia. Tapi manusia itu semakin banyak diremehkan, itu semakin nggak suka. Aduh, kalau si fulan, ya, pasti mau pinjam duit, pasti mau ini, pasti mau itu gitu ya. Ini orang-orang yang tidak zuhud dalam persoalan dunia.